Tapi kami menyampaikan berdasarkan bukti empiris dan secara ilmiah yang dapat diverifikasi kebenaran isinya. Mbah Sabil namanya tercatat secara ilmiah di sejumlah manuskrip, yaitu catatan atau naskah kuno di beberapa tempat, baik dari manuskrip Padangan itu sendiri, juga manuskrip dari Bunga Gresik, manuskrip Kedung Pring Lamongan dari Tuban dan Lasem, hingga data mayor dan buku silsilah dari Keraton Jogja dan beberapa kesultanan, diantaranya Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana para ulama mengatakan tidak ada tujuan dari pembacaan manaqib kecuali merupakan salah satu wujud daripada imtithal kita kepada perintah syariat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa qul lan naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak." Dan setiap cerita, setiap riwayat tidaklah kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad kecuali dengan tujuan supaya hatimu memiliki ketetapan, supaya hatimu memiliki kekuatan dalam mengemban dakwah. Kalau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara ajaran yang difirmankan oleh Allah menyampaikan riwayat, menyampaikan manaqib daripada utusan-utusan sebelum beliau, maka kita sebagai umat baginda lebih berhak dan lebih berkeharusan, berkewajiban untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi manaqib ini kita ceritakan supaya hati kita menjadi terang, menjadi hidup, dan mengambil iktibar dari perjalanan wali yang kita ceritakan tadi. Bila kalian ingin melihat wali, maka kalian jangan melihat akhirnya, tapi lihatlah awal dan perjuangannya, bukan melihat hasilnya. Siapapun wali yang kita ceritakan, dan merekalah yang membawa kebesaran Nabi Muhammad SAW. Kali ini akan kami bacakan manaqib beliau, Allah yarham, Mbah Sabil dan Mbah Hasim, yang berhasil kami himpun dan kami terjemahkan secara bebas. Kita juga ingat bahwa ada maqalah inda dzakari salihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan riwayat orang-orang yang soleh, maka turunlah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua dalam majlis yang penuh berkah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan dari majlis ini akan memberikan manfaat kepada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, bahkan seluruh umat, dan mudah-mudahan keberkahan ini juga kepada seluruh masyarakat Padangan. Karena yang kita datangi adalah Mbah Sabil dan Mbah Hasim, seorang kekasih Allah yang tinggal di wilayah Padangan, seorang pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua datang ke sini dengan hati yang tulus, tidak ada yang menggerakkan kecuali berharap dari Allah Subhanahu Wa Taala, berharap pertolongan, berharap berkah, dan beliau adalah merupakan khalifah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mbah Sabil, nama aslinya ini belum pernah saya sebut kecuali satu kali pada saat haul yang lalu, dan juga belum pernah ditulis. Nama Mbah Sabil itu punya nama asli adalah Raden Mas Ronggo Prawiro. Ini beliau berasal dari Mataram Islam. Tapi sebenarnya beliau adalah keturunan Pajang, Pangeran Pajang, asli saking putra wayah Pajang, Pangeran Benowo. Oleh karena itu Mbah Sabil juga dikenal sebagai Pangeran Adiningrat Dandang Kusumo. Kedatangan beliau di Padangan adalah pada saat masa transisi
dari zaman runtuhnya Pajang ke zaman periode pertama Kesultanan Mataram. Ini kira-kira sekitar tahun 1600-an, jadi awal dekade abad ke-17. Kedatangan Mbah Sabil di Kuncen selain pelarian dari kerajaan Belanda juga dalam rangka perjalanan ke Surabaya di pesantren beliau, yaitu pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel di daerah Kembang Kuning, Ampel Denta, Surabaya. Santri-santri Sunan Ampel terbukti banyak yang jadi raja dan imam di berbagai kesultanan. Sebagai keturunan raja, Mbah Sabil juga nyantri di sana. Hanya terkait periodisasi tahun belajar tentu tidak sezaman dengan Sunan Ampel secara langsung. Sebab jarak usia Mbah Sabil dan Sunan Ampel terpaut sangat jauh, terpaut ratusan tahun. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi, sedangkan Mbah Sabil wafat sekitar tahun 1650. Keterangannya tahun Hijriah. Kita konversi dengan menggunakan aplikasi. Kalau kita hitung secara manual, ini mungkin bisa lebih kurang 1 tahun atau lebih banyak 1 tahun. Kita ambil tengah-tengahnya. Jadi berarti haulnya Mbah Sabil ini adalah haul yang ke-373. Lalu dari Mataram, Jogja, Mbah Sabil tiba di daerah Jeddah. Jeddah yang saat ini secara administratif masuk wilayah Bojonegoro. Untuk mengamankan sekaligus menyembunyikan identitas sebagai seorang putra Kesultanan Pajang, nama beliau akhirnya diganti menjadi Sabil. Toh akhirnya juga ketahuan jejaknya, akhirnya menyelamatkan diri lagi hingga ke dusun Jumok. Jumok saat ini masuk wilayah Ngerau. Setelah beberapa saat tinggal di Jumok, Mbah Sabil memutuskan untuk melanjutkan ke Ampel Denta melalui jalur Sungai Bengawan Solo dengan cara ngintir mengikuti arus sungai dengan menaiki keranjang Moto Ero. Nah, di tengah perjalanan sampai di suatu tempat yang ini dikenal dengan nama Kuncen Padangan, Mbah Sabil bertemu dan dihentikan oleh seseorang bernama Hasyim. Berarti bisa disimpulkan bahwa di daerah Kuncen sebelum kedatangan Mbah Sabil itu sudah ada peradaban Islam. Hasyim ini belakangan kita kenal sebagai Ketib Hasyim, teman seperjuangan Mbah Sabil, dan ternyata Hasyim ini juga termasuk MENA, juga termasuk seorang bangsawan dan ulama. Singkat cerita, Mbah Sabil menetap di Kuncen bersama-sama dengan Mbah Hasyim membangun sebuah pesantren yang akhirnya kita kenal sebagai pesantren Mina Anggrung. Posisi pondok yang naik ke atas dan tampak anggrung-anggrung, tampak tinggi dari arah sungai membuat tempat ini kelak dikenal Mina Anggrung. Pondok Mbah Mina sing anggrung-anggrung. Lokasinya kalau berdasarkan peta Belanda yang terakhir saya lihat itu ada di sekitar pertigaan Jalan Kepang, sebelah sisi timur itu ke utara. Saya skala dengan ke selatan itu kira-kira ke utara sekitar 300 meter. Berarti saat ini ada di tengah-tengah Gunawan karena longsor jadi wis dadi gawan. Di Kuncen Padangan beliau menyebarkan Islam dengan cara membangun